Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar Abdul Jabbar radhiyallahu anhu saya udah Abdul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau muslimah rahimahullah ta'ala nafa'allah bi'adzuhi kita ini amin ya rabbal alamin. Mengaji kitab ini ya. Kalau pagi seperti biasa ya. Kalian lebih tidur dulu karena ini dari saya panjang. Tapi nanti ngajinya tak sampai sekian. Mulai dari pertama, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Kita baca secara istafet. Kita Fatihah maksudnya kan? Masih utang dulu gak apa-apa sebelum serutang. Punya manfaat. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha penyayang, yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Allah maha pengasih, maha penyayang, tak pilih kasih, tak pilih sayang pada siapa saja. Alhamdulillah segala puji terilahi bagi Allah. Alladzi hadana yang telah menunjukkan siapa lagi. Alladzi hadana yang telah menunjukkan siapa lagi kepada kami, kepada kita. Lihada kepada ini apa? Wa ma kunna Wama dan apa kunna yang ada siapa kita linah bagia agar supaya menunjukkan siapa linah bagia supaya kita mendapat petunjuk. Laulah tidak akan hadana apabila tidak menunjukkan siapa Allah, tidak menunjukkan kepada kita hadana apabila tidak menunjukkan kepada kita siapa Allah. Wassalatu dan tambahnya rahmat takdir. Wassalamu dan tambahnya keselamatan. Ala sayyidina atas junjungan kita rupanya Muhammadin adalah Muhammad. Nurin hidayati yang menjadi cahaya petunjuk. Wa alaihi dan atas keluarganya kandung Nabi. Wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Nujumir rosadi yang menjadi bintangnya beberapa petunjuk. Tadi nurin hidayah yaitu menjadi cahayanya petunjuk. Kalau ini nujumir rosadi yang jadi bintangnya wabadu dari yang setelah yang tersebut. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salam. Itu apa? Fahadihi maka inilah kita. Itu durusun beberapa pelajaran filfik di dalam pelajaran ilmu fikih. Alamat hadil Imam Syafi'i ikut atas madhabnya Imam Syafi'i. Rodhiya semoga meridhoi siapa Allah Subhanahu dari Imam Syafi'i.
Takhayyar Tuhan, saya memilihkan kepada takhayyar Tuhan, saya memilihkan ke jurus litalamidil madrasi bagi beberapa murid-murid madrasah wal ma'ahidil islamiyati dan beberapa pondok pesantren Islamiyah di Indonesia dengan di negara Indonesia. Wajah Tuhan, dan saya menjadikan hak kepada terus di arba'ati ajza'a, di dalam 4 beberapa juz, mura'iyan karena menjaga, fiha di dalam durus apa namanya? Pembelajaran. Goro izan nabitati, kepada beberapa pertumbuhannya, akalnya anak-anak al-Indonesia yang berbangsa Indonesia. Wa muyulahum, dan kesenangannya, wa muyulahum, dan kesenangannya, kemana ya? Wa muyulahum, talamid ya, talamid. Wa muyulahum, dan beberapa kesenangannya talamid. Wa atwarulahum, dan qadar kiranya kemampuan akalnya talamid. As'al, saya memohon Allah kepada Gusti Allah, ayu haqqiko, agar menyatakan siapa Gusti Allah, kepada barang arotu yang saya kehendaki. Itu apabila saya tidak mengharapkan ilal islata, kecuali bikin kebaikan, di dalam barang istatotu, selagi mampu siapa saya, wa ma taufiki, dan tidak ada pertolongan kepada saya, atau wa ma taufiki, dan tidak ada yang menolong kepada saya, illa billahi, kecuali dengan pertolongannya Allah. Alaihi, atas Allah, tawakaltu, saya berserah diri. Wa ilaihi, dan kepada Allah, uniku, saya akan kembali. Yang bertanda-tanda adalah Umar Abdul Jabbar yang mengarang yang menulis seperti ini. Kita kepada materi, tanya jawab. Mas itu apa? Islam itu dinamakan Islam. Kalau letter lainnya, apakah yang dinamakan Islam itu? Mas itu apa? Al-Islam yang dinamakan Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya apa namanya? Targetnya mendengar mas. Khobar, muqaddam, mubtada,
mendahulukan khobarnya, mengakhirkan mubtada'nya. Maka pertanyaannya seperti itu. Ma itu apa? Al-Islamu yang dinamakan Islam. Apakah yang dinamakan Islam? Huwa Islam itu ad-dinu agama. Alladzi bahasa yang telah mengutus siapa Allah dengan din. Ngutus Sayyidina kepada junjungan kita, rupanya Sayyidana ya. Sayyidana kepada junjungan kita, rupanya Muhammad dan Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Muhammad li hidayatin nasi, guna untuk menunjukkan para manusia wasa'adatihim dan keberuntungannya mas, atau kebahagiaannya mas artinya manusia yang beragama, kita akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih agama yang kita anut namanya agama Islam. Jadi Islam itu sebenarnya tidak harus menurut tidak hanya kita, tapi kepada seluruh manusia. Kita masih gelombang Islam jadi mau awak diri dong. Yang lain ada yang Kristen, ada yang ada yang Protestan, ada yang agama apa lagi? Ya kemarin Imlek itu tempat ibadahnya di online. Masing-masing agama itu sebenarnya mengajarkan ini. Tapi kalau dalam Al-Quran tuliskan inna dina indallahi ya, agama yang baik, yang benar menurut Allah adalah Islam. Maka di sini agama adalah Islam adalah suatu agama yang Allah mengutus kepada junjungan kita ya, guna untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kalau orang sudah mendapat petunjuk daripada agama tersebut, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Jadi kita itu harus syukur Mas Mbak. Alhamdulillah kita itu hidup di Islam. Islam itu semuanya diatur. Sampai mau kencing, habis kencing, mau pirak, habis pirak, ada aturannya. Agama lain ada enggak? Kita nggak tahu. Mudah-mudahan ada. Tapi kalau udah tinggal lakunya biasanya, nah, punya orang cekok, orang ini, orang aturan nih. Coba tanya yang punya kawan-kawan. Dia janda itu pasti punya kawan yang non ya. Coba tanya di non muslim ada mandi janabah atau mandi ada di Islam yang syaratnya harus soal berapa arkan Islami, beberapa rukunnya Islam. Ada berapakah rukun Islam itu? Berapa seperti itu? Jawabnya, arkanul Islami, beberapa rukunnya Islam itu khamsatun, ada 5. Islam itu ada 5. Al-awalu yang pertama itu syahadatun, bersaksi Allah ilaha, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallahu kecuali Allah, wa anna Muhammadan, sesungguhnya dan Muhammad itu Rasulullah, jadi utusannya Allah. Ada syahadat tauhid mengisahkan Allah, ada syahadat Rasul mengakui bahwa Islam itu punya Nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atsani yang kedua itu iqam sholati, mendirikan sholat. Kalau dalam bahasa Jawanya jumenengake sholat, bukan melaksanakan sholat. Di sini iqam sholat, bukan fa'alu sholat, bukan. Tapi iqam sholatnya apa? Mendirikan sholat, tidak hanya menjalankan sholat. Sholat itu benar-benar didirikan. Al-Thalisu yang ketiga itu zakati, membayar zakat atau memberikan zakat. Ar-Rabi'u yang keempat itu shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ya, wajib adalah puasa bulan Ramadan. Selainnya sunnah. Al-Khamisu yang kelima itu hijjul baiti, naik haji ke Baitullah. Lil mustafi'i, bagi orang yang sudah mampu. Lil mustafi'i, bagi orang yang sudah mampu. Mampu itu ada mampu tenaganya, mampu biayanya, terus mampu mengerjakan ibadah. Kita bahas rukun Islam 5 ini: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini yang paling berat. Ini langsung coba Rian mendirikan. Nanto ya. Yang paling berat mana, Mbak? Di antara 5 ini yang paling berat tatakon. Yang mana? Ya. Sholat. Mas. Sholat. Alasannya kenapa sholat itu sangat berat? Karena tiap waktu ya, sehari semalam harus 5 waktu. Kalau kita batal harus kalau puasa setahun cuma sekali wajibnya. Setiap bulan Ramadan bisa walaupun kita lapar dan dahaga, itu masih bisa kita jangkau. Haji wajibnya, walaupun orang kaya raya, wajibnya cuma sekali dalam sebulan. Bayar zakat bagi yang mampu. Kita paling pol bayar zakat apa? Zakat fitrah ketika lebaran malam. Paling susah, paling berat sholat. Kita kerjakan tiap waktu dalam sehari malam harus 5 waktu. Kalau kita tinggalkan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa rabbul. Sesungguhnya sholat memang sangatlah berat, kecuali dikerjakan bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi kita itu simpel saja. Kalau kita belum sholat masih punya hutang, masih rasanya masih berat, berarti kita termasuk berdaya masuk. Tapi kalau ketika waktu sholat, kalau kita lihat-lihat berarti apalagi waktu sholat masih main-main. Biasanya mas-mas bapak ya, usahakan disiplin sholat, adzan dikumandangkan, sudah persiapan. Cuma ketika komat kamu baru duduk baru persiapan mau sholat dilakukan. Kadang-kadang masih terlalu ibadah.
Padahal la sholata illa bil wudu'i. Bukan termasuk sholat kalau kamu tidak punya wudu. Ya, nanti masih dibahas lagi. Soal man itu apa? Mana asyhadu an la ilaha illallah, mananya lafal asyhadu an la ilaha illallah, syahadat tauhid. Apa sih maknanya asyhadu an la ilaha illallah itu? Maknanya asyhadu an la ilaha illallah itu itu. Saya meyakinkan, saya meyakini Allah, sebenarnya Allah itu wahidun satu. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Li ibadatihi, di dalam beberapa hambanya Allah. Wala, dan tidak ada yang bersekutu fi mulkihi, dalam kerajaannya Allah. Jadi maknanya syahadat, Allah itu tidak bisa disekutukan dengan siapa saja, baik di dalam hambanya maupun di dalam kekuasaan. Oleh pernah yang Mbak Mas Farel, Mbak Indah, Mas Azhar pernah ngasih dulu dalam pernah yang masih ada yang ikut agak lama. Ada pelajarannya, agak lama sekarang. Masih ada. Allah mempunyai 20 sifat. Yang pokok adalah 13, yang 7 itu adalah sifat penyempurna. Ada Allah wujud, hitam, batok, mengolah isi, dan lain sebagainya. Jadi terkadang la syarika, tidak ada sekutu lalu bagi Allah fi ibadati, dalam hamba-hambanya Allah. Pada dasarnya Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau dalam ayat second-nya ada mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Allah sang khaliq, kita makhluk. Yang ada di dunia ini adalah ciptaan. Tidak mungkin pencipta dengan ciptaannya sama. Ya, korek bikin rumah, kalau kamu sama dengan rumahnya sama dengan kamu? Ini cara meyakini bahwa Allah SWT itu satu. Jangan menduakan Allah itu esa. Innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah itu esa. La syarika, tidak ada sekutu lalu bagi Allah. Ibadati, dalam Allah. Wala, dan tidak ada sekutu mungkin dalam kerajaan Allah SWT. Jangan disamakan kerajaan milik Gusti Allah dan sama dengan kerajaan Majapahit, sama dengan istananya Pak Prabowo, jangan. Sama dengan IKN, ojo, dan jangan sama. Kalau kalian dengan aras itu seperti apa? Aras, berguncang aras. Aras itu termasuk senjata Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang ada. Mana sebenarnya Muhammad Rasulullah, maknanya sebenarnya Muhammad Rasulullah, maknanya sebenarnya Muhammad Rasulullah itu apa itu? Saya meyakini anna sayyidana, sungguhnya junjungan kita rupanya Muhammad itu Rasulullah, jadi utusannya Allah. Li jami'il khalqi, bagi seluruh makhluk. Wajib dan wajib apa ta'atu, taat pada Rasulullah, taat kepada Muhammad
Maksudnya kok semua saja. Apa aku taat kepada Rasulullah? Fima di dalam perkara apa yang sudah perintah siapa Rasulullah. Watas diku membenarkan fima di dalam apa? Akhbaro yang telah bersabda siapa Rasulullah. Wastinabu dan wajib menjauhi perkara. Wastinabuma dan wajib menjauhi perkara. Naha yang mencegah siapa Rasulullah anhu dari iman. Wazajaro dan artinya yang telah mencegah siapa Rasulullah SAW. Diyakini bahwa Kanjeng Nabi itu adalah memang benar-benar utusannya Allah. Tidak hanya kepada kita, li jami'il khalqi, menurut ini ya, bagi seluruh makhluk. Maka kita wajib taat apabila Allah memerintahkan, Rasulullah memerintahkan kita. Dan wajib membenarkan apabila Rasulullah itu memberi kabar kepada kita. Dan wajib menjauhi apa yang Rasulullah cegah. Itu makna syahadat Rasulullah, syahadat Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar ya. Jangan Muhammad dulu ya. Karena ada anna Muhammadar Rasul. Bisa langsung. Ma itu apa? Makna iqamis sholat, maknanya iqamus sholat. Makna menjumpai sholat itu apa sih? Makna mendirikan sholat. Maknanya iqamus sholat. Maknanya iqamis sholat. Itu fi'lus sholawatil khamsi, mengerjakan beberapa sholat yang atau mengerjakan sholat 5 waktu. Dinamakan mendirikan sholat itu harus mengerjakan sholat 5 waktu. Maka disingkat Islam Isya, S subuh, L luhur. Orang Jawa dulu L luhur. A asar, M maghrib. Islam juga I ingin, S selamat, L lakukan, A ajaran, M Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ajarannya ya Islam itu apa? Ya. Maka ada ma yufarriqu bainal mu'minina wal kafirin as-sholat. Membedakan orang kafir, orang mukmin dan orang kafir itu sholat. Nah waktu sholat muslim mukmin ya. Tapi waktu sholat nggak mau sholat seperti kafir. Itu aja sih. Ma yufarriqu bainal muslim itu pada orang bainal mu'minina wal kafirin asya. Pembeda di antara orang mukmin dan orang kafir itu sholat. Kalau orang melaksanakan sholat berarti mukmin. Karena muslim itu terbagi macam-macam. Kira-kira ada mukminin, orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, orang-orang yang beriman itu sing sholat 5 waktu nenceng pun tidak pernah ditinggalkan. Senang berjamaah. Kemudian mampu mengerjakan yang lain. Itu tanda-tanda orang mukmin. Mukminin. Ada muslimin. Muslimin itu orang-orang yang
benar-benar beragama Islam, sholat murah, ini muslimin. Maka Rasulullah pernah bersabda, kalau kalian mau melihat orang mukmin, fanzuru ila waktu seperti. Kalau kamu ingin melihat orang-orang yang benar-benar iman, maka lihatlah ketika waktu subuh. Wah, waktu subuh kok ijek belum jamaah nang masjid. Selama yang laki-laki itu berarti benar-benar iman. Tapi apabila kamu ingin melihat orang muslimin, fanzuru ila yaumil idain. Maka lihatlah ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Lihat Muslim tahu ya, karena pamer pakaian perlu, sholatnya harus di mana? Aku takbir kedua ruku, ya kan? Nah, lihatlah ketika kalau kalian ingin melihat orang Muslim, orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri maupun Idul atau minimal lihatlah di waktu Jumat. Kadang-kadang ada orangnya, ada nggak orang yang sholat 5 waktu nggak pernah, tapi Jumatan, oh iya Jumatan apa? Ada. Mayoritas orang-orang seberang itu kalau hari Jumat tuh hari mulia, nggak boleh bepergian, nggak boleh aktivitas karena hari besar. Sesuai dengan masyarakat sampean tuh, yang mal semati saya ayat itu pokoknya itu masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rasanya hari dan termasuk dan siap para fukara, para orang fakir, wa'idul masakin, dan menjadi hari rayanya orang-orang miskin. Cocok. Tapi nak sholat 5 waktu nggak pernah. Saya itu pernah ngaji di suatu tempat. Ingat pada waktu awal-awal saya di sini. Sudah lama misalnya. Saya mau sholat maghrib itu kan jamaah itu susahnya nggak mau. Nggak pengen. Di masjid itu sepi, nggak ada jamaah. Ada musola. Daerah situ itu kalau musola, itu kalau sudah komat, itu mau masuk susah. Karena di belakang itu adalah jamaah wanita semua. Sehingga saya kembali masalah yang rumah saja. Coba ke masjid, saya pengen coba bisa saya ke masjid. Mau ada di orang-orang, kita mau ada sendiri sudah tidak enak karena kita tahu. Sampai-sampai habis ngaji saya itu nginep di masjid supaya dengar adzan subuh. Ternyata enggak ada. Dan saya nginep ditemani oleh kerenda mayat itu. Lo kerenda wirak Ramadan itu. Nah, lakoni sholat 5 waktu itu memang sangat berat. Nah, sholat 5 waktu itu apa saja? Mak itu apa? As-shalawatul khamsi yang dinamakan beberapa sholat 5 waktu. Iya, as-shalawatul khamsu itu as-subuh, sholat subuh, wal dhuhru dan sholat zuhur, wal asru dan sholat asar, wal maghrib dan sholat maghrib, wal isya'u dan sholat isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau
kalian benar-benar orang yang di kota itu pantang kita meninggalkan. Jangan sampai seberat apapun dan serepot apapun. Nanti kalau sampai sudah di kajian yang tinggi, gimana cara menangani repot dan gimana cara menangani orang yang kemudian ada sholat safar ya, ada sholatnya orang safar bisa jamak dan kosong. Nah, kalian bisa menjalankan seperti itu ya harus praktek. Paling tidak kita pernah bekerja. Nah, dulu saya itu kalau mau mempraktekkan jamak dan kosong itu jarang. Maka budaya saya ketika teman itu setahun kita kuat setahun siang untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari, terutama ada jamak, ada kosong. Dan rumahnya kemana? Ke Wali Songo. Zaman dulu. Yang jarak tempuhnya itu sampai berhari-hari, bahkan sampai beribu-ribu. Gimana cara menanggulangi jalanan sholat yang harus kita kerjakan 5 waktu bisa menjadi berapa? 3 waktu. Kita kerjakan subuh, zuhur atau asar dan maghrib. Karena apa? Maghrib dan isya bisa kita jamak. Terus asar dan zuhur bisa kita jamak. Berarti kita bisa sholat apa? Zuhur sama asar atau asar sama zuhur jadi satu. Kemudian maghrib atau isya bisa kita. Mereka 2 waktu tambah tidak bisa kenyang subuh. Subuh itu tidak bisa sama, apalagi di kosong karena cuma 2 kan. Maghrib bisa dikumpulkan tapi tidak dari kosong karena cuma 3. Tidak ada maghrib berkata. Tapi kalau isya terus zuhur atau asar itu jamak dan kita kosong. Kita pelajari. Sementara itu aja bagian pertama. Bisa mas harusnya dikontribusi, kalau saya ikut kalian, kalau saya ikut harus masif. Ada kita berurusan sendiri aja, urusan pondok dibagi. Kalau ada orang 11 dibagi 3-3. Kamu bagian mana. Dalam Ramadan itu kan ada 4 minggu, ada 4 pekan. Misalkan pembengkakan harus itu 1 pekan itu selesai. Mau diborong mau kosong. Dan beri contoh saya waktu kemarin itu dalam sebulan bisa hafal minimal 3 kali. Syukur bisa 4 kali. Syukur bisa 10 kali. Bisa Mbak, kalau kalian niat, ya. Kalau kita bisa, kita bagi aja, misalkan kita dalam sehari semalam berapa kali? 5 waktu ya. Habis subuh 2 juz, habis zuhur 2 juz, habis asar 2 juz sampai tunggu ngaji pada dasar. Kakek orang besar kepung. Nanti yang besarnya kalau bisa istiqomah seperti itu sehari bisa 10 juz. 3 hari pasti hatam Terus
Kalau 3 hari salam sekali, berarti 1 bulan bisa datang 10 jam. Kalau niat, saya bisa fokus ya bisa. Atau bisa 2 hari sekali rampungkan lempe bagi 5 waktu dibagi 3 setiap waktu 3 juz, setiap waktu 3 juz. Berarti dalam sehari semalam itu bisa mencapai 15. Kalau 2 hari berarti 1 kali kata bulan bisa 15 kali kata. Itu kalau memang niat. Permasalahannya, walaupun Ramadan jadi setan belenggu, tapi kalau bocah-bocah do bolehi setan orang do bisa. Ramadan ini kurangi di badan Mas yo. Kurangi badan. Yang ketika ngaji sore, proses kelas 20, ngaji sore itu kan, kita ngaji tentang buka puasa itu. Beli jajan sebelum jam 5. Misalkan aku popol sebelum jam 5. Waktu sing ngaji salam itu kalau bisa kalian sudah sedang di ketika sore ya, seluruh salaman. Karena kalau carry lagi sit tas itu dan orang sekarang syuting macam itu mana saya tidak akan ngasih kitab ya mengenai pemahaman dulu kan, tapi tetap saya singgung karena Fatihah Ramadan juga kalau ada yang makan siapa yang makan. Kita fokus ke Quran aja. Quran bila perlu kamu menyimak dalam Quran menjelang puasa itu kamu sudah pernah. Jadi tadi kita puasa bersama buber ya langsung melakukan jamaah gitu. Ini besok mulai besok masih pada terawih ini setelah kalian takut tadarusan di pemerintah ini ada 2 sesi. Sesi pertama saya, sesi kedua Pak Adi kasih yang namanya kitab tafsir. Jadwalnya sudah ada kan? Ya, kita bisa ambil di sini ada besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.